Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba bahas mengenai salah satu project DeFi ya, khususnya untuk stablecoin yang menurut saya cukup revolusioner, yaitu adalah Ethina, ya INA. Karena dia akan melakukan airdrop sebentar lagi ya. Ditambah juga Ethina baru aja dimasukkan menjadi salah satu projectnya Binance Launch Pool. Ya, jadi kita akan bahas mengenai Ethina itu apa dan bagaimana cara mendapatkan teman-teman dapatin Ethina. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, kita coba bahas deep dive. Jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan kita langsung masuk aja dulu ke dalam intronya ya. Oke. Kalau kita membahas Ethina, ya, ini kalau kita buka website Ethina teman-teman, di sini Ethina enabling the internet bond, gitu. Jadi memang dia fokusnya ini sebenarnya membuat stablecoin. Ya, stablecoinnya dia itu adalah USDE, gitu. Dan ini kalau teman-teman lihat, kalau kita stake USDE-nya mereka, jadinya SUSDE, ini bisa mendapatkan APY sekitar 35,4%. Which is quite high, ya, sangat besar sekali untuk suatu stablecoin. Jadi menurut saya ini cukup, kita jangan tertarik dari yieldnya doang, tapi kita lihat di background di belakangan itu bagaimana gitu. Jadi kita mau lihat apakah asli atau tidak. Tapi overall saya cukup menarik ya untuk Ethina sendiri. Yang pertama, yang tadi kita lihat dengan USDE-nya, dan stablecoin ini adalah market, menurut saya salah satu market yang paling penting di market crypto gitu, karena semua orang pasti menggunakan stablecoin. Dan sekarang saat ini, karena mungkin dikarenakan dia mau token launch ya, jadi Ethina ini belum ada tokennya teman-teman ya, masih $0 lah, $0. Tapi dia akan launch sebentar lagi, tepatnya di tanggal 2 April. Nah, nanti saya akan bahas lebih dalam bagaimana cara teman-teman berpartisipasi. Tapi overall teman-teman bisa lihat ya, websitenya sebenarnya cukup simple, karena dia langsung ke aplikasinya aja gitu. Nah, yang saya lihat, yang saya notice dari websitenya yang pastinya adalah backingannya teman-teman. Ini backed by Dragonfly, Arthur Hayes, Binance Labs, OKX, Bybit, Deribit. Jadi sebenarnya this is quite a big project lah teman-teman. Ditambah sebenarnya ya dengan backingan yang besar ini, kita kalau lihat secara total value lock-nya dia ini juga besar ya. Kalau kita lihat di top right di sini, ini sekitar 1,5 miliar dolar dengan yield untuk stake USDE-nya mereka tuh 35% ya. Jadi semakin besar users, semakin the amount of users itu naik ya. Ini usersnya sekarang 115.000 ya. Secara yield-nya di sini ini akan menurun gitu. Kenapa? Karena udah lebih banyak orang yang staking istilahnya. Jadi kalau dulu ya saya sempat buka Ethina di sini mungkin sekitar 50-60%-an gitu. Nah, ada dua cara teman-teman, cara bagaimana kita berpartisipasi di Ethina ini ya, sebelum kita masuk ke fundamentalnya. Yang pertama adalah airdrop ya, menggunakan kita collecting shards ya. Nanti saya akan jelaskan overview caranya teman-teman, lalu nanti bisa mendapatkan airdrop atau Binance Launch Pool gitu. Kalau saya rekomend sebenarnya adalah Binance Launch Pool untuk saat ini ya, untuk teman-teman yang mungkin ketinggalan untuk farming Ethina airdrop gitu, karena saya juga belum sempat bikin videonya. Tapi kita akan bahas secara fundamentalnya dan bagaimana kita bisa maximize walaupun kita tidak menggarap airdropnya secara actively gitu, karena ini udah lumayan banyak nih yang menggarap ya, ada sekitar 115.000 users. Oke, sekarang apa sih itu Ethina ya? Nah, kita lihat dari sini overview. Ethina dia fokusnya ke synthetic dollar ya, yang tadi saya bahas di stablecoin, yaitu namanya adalah USDE. Nah, jadi kalau SUSDE itu adalah stake USDE. Intinya dia membuat decentralized stablecoin ya, dengan backingannya gitu ya. Caranya adalah melakukan delta hedging. Ya, delta hedging, data neutral sebenarnya ya, untuk Ethereum stake kolateralnya mereka. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Ya, kalau mereka bahasnya ini adalah seperti internet bond gitu. Dari mana? Dari internet bond yang yieldnya didapatkan dari stake Ethereum yield, karena Ethereum kan berpindah ya dari proof of work ke proof of stake. Dan kalau teman-teman staking Ethereum teman-teman itu kan mendapatkan yield ya, mendapatkan bunga lah istilahnya. Nah, itu yang mereka gunakan. Ditambah juga funding and basis spread ya dari perpetual markets di centralized exchange secara khususnya gitu. Jadi kalau saya lihat overview, yang pertama Ethina ini di DeFi, fokusnya di stablecoin. Yang ketiga, kalau teman-teman baca di bawahnya lagi di documentsnya, ini mereka ada solutionnya mereka.
bagaimana mereka bisa come up dengan angka this 35%-nya ini gitu ya. Ya mereka punya solution lah istilahnya. Tapi this is quite advanced sih. Memang benar-benar berfokus di decentralized finance juga. Nah, tujuan mereka sebenarnya adalah untuk solving problems ya. Problems di mana? Di decentralized DeFi gitu ya, di DeFi. Di mana mereka mau membuat suatu stablecoin yang benar-benar terdecentralized dan nggak ada atau nggak terlalu relying atau depending di traditional finance atau infrastructure lah istilahnya. Gitu. Jadi benar-benar provide scalable crypto native form of money yang dari decentralized financial system gitu. Dan hopefully kita pastinya tahu kalau stablecoin itu semakin adopsinya semakin tinggi, ya semakin terpakai, ya ini saya rasa ENA sendiri atau INA gitu ya, tokennya gitu ya, ini akan mengalami kenaikan yang mungkin ya lumayan gitu ya. Tapi we will see secara performance mereka pada saat token launch pastinya. Nanti kita akan deep dive further. Nah, kalau teman-teman buka aplikasinya Ethina, jadi connect your wallet dulu yang pertama gitu ya. Nah, ini tadi yang saya bahas. Cara pertama adalah earning dari shards, dari mereka punya applications ya. Apakah masih bisa? Yes, masih bisa, tapi teman-teman harus act sekarang ya, saat ini juga. Saya connect pakai trial and error wallet saya. Tapi intinya kalau teman-teman lihat dari sini ya, ini ada beberapa level, bukan beberapa level, tapi beberapa cara lah. Teman-teman masukin Ethereum dulu, karena di sini ini di Ethereum network teman-teman ya. Transfer gitu ya, mungkin transfer stablecoin juga, lalu bisa ditransfer masukin ke USDE-nya mereka, lalu bisa di stake, dan ini akan mendapatkan shards ya setiap harinya sebenarnya. Tapi tinggal sisa mungkin 2-3 hari lagi gitu pada saat video ini dibuat. Jadi ya menurut saya sebenarnya lebih menarik, lukratif ya, lebih kita lihat di atraktif di ini ya, di Binance Launch Pool kalau teman-teman yang masih mau menggarap INA token. I think ini ya, tapi nanti saya akan leave the link kalau teman-teman mau ikutin, ini di deskripsi. Tapi kalau syarat saya menurut pribadi gitu ya, sebenarnya ini harus high ya, at least teman-teman ada mungkin 500 sampai 1000 dolar lah untuk menggarap gitu, karena dia kan di Ethereum network gitu. Jadi secara gas fee itu cukup mahal teman-teman. Jadi teman-teman mau menggarap ini udah pasti kehilangan mungkin bisa 10% dari modal awal teman-teman gitu ya. Apakah masih worth it? Gak terlalu juga sih gitu. Makanya saya lebih prefer teman-teman mungkin ya kalau mau ikut di Binance Launch Pool gitu ya. Dan kalau misalnya mau ikut Binance Launch Pool, ya tinggal daftar aja di exchange Binance gitu ya. Mungkin bisa support channel ini ya, dengan cara mungkin mendaftar menggunakan referral code saya juga ya. Nanti saya akan leave the link in the descriptions kalau misalnya teman-teman mau mengikuti Binance Launch Pool sendiri. Dan ini cukup mudah lah kalau misalnya teman-teman mau ikut Binance Launch Pool, karena syaratnya sebenarnya cuma untuk staking BNB teman-teman. Jadi beli BNB lalu di stakingkan aja BNB-nya gitu. Nah, tapi kita bahas juga di sini ya. Ini adalah yield explanation-nya dia ya. Bukan alasan, tapi ya penjelasan lah gitu ya. Penjelasan bagaimana mereka bisa mendapatkan sekitar 10% yield di USDE-nya. Yang pertama adalah dari kolateralnya dia. Gitu, dari kolateralnya dia long spot gitu ya. Lalu dia ada stakingnya juga ya di sini untuk staking Ethereum. Makanya di sini kita lihat ada stake Ethereum dari Lido, dari Fractshare, dari Binance, dari Coinbase, dari Rocket Pool, dari OKX gitu ya. Basically mereka stake Ethereum-nya mendapatkan staking yield ya, plus mereka juga melakukan derivatif ya. Ini yang tadi saya bahas ya, dari perpetual sama basisnya ini sepertinya mereka lakukan lah short and futures gitu. Tapi mungkin ini quite advanced, tapi kalau kita lihat dari strateginya mereka, mana ya? Nah ini, mereka memang berfokus ke delta neutral teman-teman. Jadi apa? Ini intinya, this means the portfolio itu nggak exposed dengan price change. Jadi strategi yang saya bahas ya, dengan mereka staking Ethereum, lalu perpetual markets gitu ya, ini nggak akan terlalu efek karena delta neutral. Jadi kalau misalnya mereka buka posisi long, mereka juga buka posisi short. Istilahnya kayak gitulah, simpelnya istilahnya kalau teman-teman mau tahu. Jadi istilahnya apa? Ya mereka walaupun harga naik atau harga turun, secara posisi mereka itu nggak akan terkena efek, netral gitu. Nah, ini ensure apa? Ini membuat protokol mereka seharusnya plus stablecoinnya juga ini lebih
stabil gitu, kadang nggak akan terlalu terekspos dengan dari pergantian harga gitu pada saat harganya berubah ya. Ini untuk Ethena sendiri. Nah ini kalau kita bahas sedikit tentang Launchpool teman-teman. Nah ini kita bisa lihat ya, akan rilis di 2 April. Jadi teman-teman kalau misalnya mau ikut act now ya, tinggal commit BNB-nya, atau misalnya mau staking juga bisa atau kalau misalnya mau garap di Ethena-nya sendiri langsung gitu ya di on-chain. Tapi dia akan open trade di 8 UTC, ini mungkin sekitar jam 3 siang WIB ya, tanggal 2 April. Maximum token supply-nya dia itu ada 15 miliar, which is quite a lot ya. Tapi saya rasa di sini memang mereka rewardingnya lebih ke arah untuk ekosistem fund-nya juga. Jadi dari untuk airdrop-nya juga cukup besar ya, dimana nanti akan dimulai dari 9,5% max token supply-nya ya. Jadi hampir 10% lah istilahnya gitu ya. Tapi 2%-nya itu dimasukkan ke Launchpool, ke Binance Launchpool gitu. Jadi ya kalau saya lihat dari sini sebenarnya Binance Launchpool punya secara alokasi gak terlalu banyak, tapi let's say dengan performance dia di Launchpool sendiri dan ekosistemnya mereka, karena saya baca reportnya ya kalau teman-teman lihat dari sini di bawah. Nah ini ya, ekosistem mereka di sini quite big, sekitar 28%. Jadi ini mungkin salah satunya ada airdrop juga ya. Jadi ini mungkin yang bisa support ya. Dan saya akan perhatikan secara harganya dia juga, karena menurut saya ini protokol ini menarik ya, DeFi menarik, lalu dia bisa dibilang melakukan perubahan, so definitely ini bisa keeping a close eye lah ya untuk di project ini. Kalau misalnya sedikit ada koreksi atau dia mulai stabil secara price-nya, ya mungkin kita bisa masuk juga gitu ya. Kalau kita lihat di iVol sendiri, kalau teman-teman lihat di sini, ini untuk trading. Secara harga ya, ini belum listing sebenarnya kan INA, tapi ini bisa dibilang pre-list token lah gitu ya, pre-launch tokens yang belum launching. Jadi ini harganya sebenarnya harga orang-orang spekulasi, itu kisaran $0.64 gitu. Jadi ya I will look ya, mungkin akan melihat pada saat dia launching misalnya di Binance atau Open Trade, itu mungkin dia bisa ke 0,6 atau 0,7 ya, mungkin di area itu gitu. Nanti mungkin konsolidasi ke area 0,5an gitu ya. Kalau ada konsolidasi ke area ini, mungkin it's a good opportunity untuk scoop sum juga atau beli ya beberapa. Tapi kembali lagi ya, disclaimer on and do your own research juga, karena setiap keputusan tapi tangan teman-teman. Dan kalau teman-teman mau follow juga Ethena Labs, feel free to follow gitu ya. Dia ada di X juga ya, di Twitter. Jadi kira-kira ini untuk review saya. Dan kalau teman-teman mau daftar Binance juga, link in the description semuanya. Dan thank you for all your support. Kita bisa ketemu lagi di next video. Dan jangan lupa untuk like videonya ataupun share videonya. See you in the next video. Bye-bye.